يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah salat subuh yang kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah segala puji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kami memujinya, kami minta tolong kepadanya serta kami berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala macam keburukan amalan kami serta kami berlindung kepada Allah dari segala macam kejahatan yang ada pada kami. Maka adalah siapa yang telah Allah beri hidayah petunjuk jalan yang lurus, maka tidak ada seorang pun yang mampu menyesatkannya. Dan barang siapa yang telah tersesat dari jalan yang lurus, maka tidak ada seorang pun yang mampu memberi petunjuk maupun hidayah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita akan melanjutkan bacaan kita di kitab Al-Mufrad dari Imam Bukhari yang berkenaan tentang bahayanya lisan. Ketika lisan ini bicara yang tidak pantas, bahkan membahayakan dirinya dan orang lain, maka ancaman bagi dirinya sangat besar. Dalam sebuah hadis an Abdullah bin Umar, anna Rasulullah SAW qala ayyuma rajulin qala li akhihi kafirun faqad ba'a biha ahaduhuma. Dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhoinya, bahwa Rasulullah telah bersabda, barang siapa mengatakan kepada saudaranya, hai orang kafir, maka dengan itu salah satunya telah berbalik menjadi kafir. Dalam hadis ini terdapat kandungan-kandungan. Yang pertama, hadis ini mengandung ancaman yang sangat keras terhadap seorang muslim yang berkata kepada saudaranya, wahai orang kafir. Ini peringatan untuk kita semuanya agar hati-hati mengucapkan kepada saudara kita muslim, mengatakan kau kafir atau wahai orang kafir, pada dia adalah seorang muslim yang taat beribadah, orang yang baik, maka dihati-hati. Karena nanti akan ada efek ketika seorang mengatakan yang tidak pantas dia ucapkan kepada saudaranya. Kemudian kandungan yang kedua, bahaya yang sangat besar dari perkataan ini adalah melekatnya sifat kufur pada diri salah satu di antara keduanya yang menuduh atau yang dituduh. Ini yang harus kita waspadai jika seorang mengatakan perkataan yang berbau kufur, akan melekat pada dirinya dan orang lain. Karena tidak pantas yang mengucapkan kepada orang yang tidak layak untuk dikasih sifat-sifat yang enggak baik. Kemudian dalam hadis yang kedua, anna Abdullah bin Umar akhbaruhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qala lil akhar kafir faqad kafara ahaduhuma in kana alladhi qala lahu kafirun faqad sadaqa wa illam yakun kama qala lahu faqad ba'a alladhi qala lahu bil kufri. Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhoinya, mengatakan bahwa
itu maka kekufuran itu akan berbalik kembali kepada orang yang mengatakannya. Hadis riwayat Imam Muslim di bab bayanu hal man qala li akhihi yaka. Imam Muslim juga ada membuat judul tentang penjelasan keadaan orang yang mengatakan kepada saudaranya wahai orang kafir. Kemudian dalam hadis ini terdapat juga kandungan. Yang pertama, bahaya hubungan pengkafiran pasti akan menimpa salah satu di antara keduanya, si penuduh atau yang tertuduh. Apabila keadaan yang tertuduh tidak seperti yang dikatakan oleh si penuduh, maka hubungan pengkafiran tersebut akan berbalik kepadanya. Nah ini perlu waspada ya, ketika kita bicara perlu hati-hati, perlu menjaga emosi kita. Jangan gampang-gampang mengucapkan kata-kata yang tidak pantas dia ucapkan. Kemudian kandungan yang kedua, tidak boleh mengkafirkan seseorang dengan hanya berdasarkan pada subhat, keraguan, atau prasangka atau kemungkinan saja, akan tetapi harus berdasarkan pada alasan yang kuat, bukti yang jelas, dan keyakinan yang mantap tanpa ada keraguan. Inilah hendaknya kita juga perhatikan ketika kita mau mengucapkan kata-kata yang berbahaya. Kita punya alasan kuat, prasangka yang jelas, tidak hanya dugaan-dugaan saja. Karena ketika seorang mengucapkan, apalagi dengan dia sadar, ini akan berbalik kepada dirinya karena dia tidak ada pada perbuatannya menuju kepada kekafiran. Maka mari kita senantiasa memohon kepada Allah agar kita terus bisa menjalankan ibadah dengan baik,